Hai guys, welcome back to my channel Renci Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai sesuatu sudah terjadi kepada dia yang sering berbuat jolim padamu. Oke, ini adalah energi dari seseorang yang pernah terkoneksi dengan dirimu, yang mana ngerasa bahwa orang ini telah berbuat jolim kepadamu ya. Perbuatan jolimnya ini tidak ketulungan ya guys ya, benar-benar deh sangat jolim banget ya guys ya. Oke, mari kita cari tahu ya guys ya, apa sih yang sudah terjadi pada diri dia yang sering berbuat jolim padamu ya. Oke, di sini ada the Empress, next ada Queen of Wands, ada Seven of Wands, ada Four of Swords, ada the Magician, ada Two of Wands, ada Four of Pentacles, ada Nine of Swords, ada Five of Pentacles, one more, ada Ten of Wands. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya guys ya. Nah, di sini aku merasakan energinya bahwa seseorang yang terkoneksi dengan dirimu atau yang pernah terkoneksi dengan dirimu ya guys ya, entah saat ini atau kemarin-kemarin itu kalian berdealing ya, atau masih memiliki suatu koneksi gitu ya guys ya, atau sekarang tuh udah enggak lagi, cuman masih ada energi dari orang ini ya guys ya, yang mana orang ini senang sekali memperlakukan kamu dengan buruk ya. Orang ini sangat jolim terhadap dirimu ya guys ya. Jolimnya ini enggak ketulungan ya guys ya, keterlaluan malah ya. Aku ngerasa orangnya ini memang basicnya memang suka berbuat jolim terhadap orang ya, suka bikin onar kayak gitu ya guys ya. Aku ngerasa ya dulunya orang ini ya sepertinya memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik ketimbang kamu ya. Ini untuk sebagian orang ya guys ya. Orang yang memusuhi kamu atau yang berbuat jolim sama kamu ini pada awalnya kehidupannya itu baik-baik aja. Bahkan ada yang sampai berlimpah gitu ya guys ya. Yang mana dia ini memiliki aset, properti atau kayak kekayaan gitu ya guys ya, yang mana berkecukupan lah gitu ya guys ya, yang mana dia masih berkecukupan ya dulunya gitu ya guys ya, sebelum dia jolim terhadap diri kamu ya, dia itu masih kayak berkecukupan ya, berkelimpahan ya, rezekinya tuh lancar-lancar aja ya, dikonfirmasi oleh the Empress ya guys ya. Nah, dia ini banyak memiliki properti sepertinya ya, atau punya aset lah ya, minimal dia hidup berkecukupan kayak orang juga gitu loh guys, yang nggak kekurangan apapun ya. Oleh karena dia merasa bahwa dia orang berada, atau dia ini termasuk kelas menengah ke atas gitu ya guys ya, dia ini udah kayak raja atau kayak ratu ya laganya gitu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Queen of Wands ya. Ada kesombongan ya, ada arogansi ya yang ada di dalam dirinya ya guys ya, sehingga dia merasa bahwa kehidupan dia ini sangatlah beruntung gitu ya guys ya, karena dia memiliki segala apa yang dia inginkan ya, karena dia memiliki segala apa yang dia
mau gitu ya guys ya. Semuanya itu kayak tersedia ya. Rezeki dia itu lancar terus gitu ya guys ya. Ada saja ya job atau kerjaan, orderan ya. Pekerjaan dia, dari segi pekerjaan dia lancar, dari segi rezeki dia lancar, dari segi kesehatan dia lancar, dari segi banyak hal yang ada di sekeliling dia tuh lancar-lancar aja ya. Gak ada yang tersendat-sendat atau macet tuh gak ada ya. Semuanya tuh fine-fine aja gitu. Everything looks be okay ya. Semuanya tuh fine gitu ya guys ya. Dia menikmati hidupnya gitu ya guys ya. Dia happy-happy ya, sumringah, tersenyum, senang-senang gitu ya guys ya. Menikmati hidupnya dia sangat enjoy banget gitu. Ada keceriaan ya, ada kegembiraan ya di dalam kehidupannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oleh karena dia merasa mungkin aja dia memiliki kedudukan atau posisi yang bagus ya di pekerjaannya ya. Itu kenapa ya dia sering sekali menganggap orang lain itu remeh gitu ya guys ya. Dia jadi suka meremehkan orang gitu ya guys ya. Bahkan dia ini cenderung ngebosi ya. Dikonfirmasi oleh Seven of Wands ya guys ya. Dia cenderung ngebosi di sini ya guys ya. Dia menganggap orang remeh, menganggap orang itu nggak penting, menganggap orang itu lebih rendah ketimbang dirinya, dan dia menganggap dirinya tuh lebih baik, lebih unggul, lebih oke. Pokoknya the best ya. Dia menganggap dirinya tuh number one lah gitu ya guys ya. Sehingga dia dengan mudahnya menyepelekan orang ya, merendahkan orang ya, karena dia merasa mungkin dari segi kekayaan ya atau material dia punya gitu loh guys ya. Dia termasuk orang berada ya, dia berkecukupan, berkelimpahan gitu ya guys ya. Atau misalnya dari segi pekerjaan ya, dia memiliki kedudukan atau posisi yang bagus gitu ya guys ya. Salary atau nominal dari income-nya dia ini gede gitu, bahkan lebih besar ya penghasilannya atau income-nya itu ketimbang kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa sepertinya orang ini sangat meremehkan kamu ya guys ya, bahkan cenderung kayak ngebosi gitu ya guys ya, pengen apa ya, pengen menundukkan kamu gitu ya guys ya, menganggap kamu tuh kayak nggak ada apa-apanya di mata dia gitu, memandang sebelah mata gitu loh guys ya. Nah, dia sangat sombong banget di sini ya guys ya, tanpa dia sadari bahwa roda kehidupan itu berputar gitu ya guys ya. Mungkin hari ini dia di atas, besok who knows dia di bawah. Nah, seperti itu. Tapi dia nggak memikirkan ke arah sana gitu. Yang dia tahu saat ini dia di atas, saat ini hidupnya enak, berkecukupan, berkelimpahan, dia punya segalanya ya. Dan dia cenderung tidak mensyukuri itu gitu. Justru dia malah merasa bahwa bangga dengan apa yang dia miliki. Saking bangganya akhirnya dia cenderung jadi sombong gitu loh guys ya. Kesombongan dia ini membentuk pribadinya yang keras dan tinggi hati gitu ya, sehingga melihat orang itu kayak sepele gitu loh guys, yang nggak ada menghargai orang gitu. Justru semakin dia dihargai oleh orang-orang sekitar, dia merasa malah makin bangga, malah makin ngelunjak, dan malah makin menyepelekan serta merendahkan orang lain di sekitarnya gitu. Parah banget ya guys ya. Itu karena dia memiliki materi yang berkecukupan atau berlimpah. Itu kenapa dia jadi makin sombong aja ya, makin hari makin gede rasa ya, makin hari dia makin congkak ya, makin hari dia makin menongak ke atas gitu kepalanya gitu ya, makin sombong dan arogan aja dia ya. Arogansi dia ini benar-benar membuat dia ini sudah tidak manusiawi lagi ya dalam memperlakukan orang gitu ya guys ya. Sangat ngebosi banget ya, nyuruh-nyuruh orang itu benar-benar apa ya, kayak pengen memperbudak orang gitu loh guys ya. Jadi kayak udah mau bikin orang itu kayak babu gitu loh guys ya. Itu saking sombongnya dia ya. Karena dia merasa ya dia nggak perlu apapun, dia punya segalanya ya. Posisi kedudukan dia lebih tinggi gitu ya guys ya. Dia memiliki gaji atau income yang lancar ya, yang pasti setiap bulan misalnya kayak gitu ya guys ya. Makanya dia melihat kamu ya, lalu dia membandingkan dengan dirinya gitu ya guys ya. Mungkin kehidupan kamu sederhana gitu ya guys ya, mungkin kamu apa adanya gitu ya guys ya. Itu kenapa dia sangat merendahkan dirimu ya. Bahkan dia, sorry to say ya guys ya, dia pernah mengolok-ngolok kamu ya,
cenderung menghina gitu ya, entah itu di belakang ya, entah itu ketika dia sedang makan siang, makan malam bersama dengan keluarganya yang ngomongin kamu gitu ya guys ya. Mungkin kamu adalah seorang freelance ya, atau seorang pedagang kecil ya yang buka usaha kecil-kecilan ya, atau kamu adalah seorang petani atau tukang kebun ya, atau apapun ya pekerjaan kamu ya, yang mana kamu itu mungkin pekerjaan kamu itu banyak menghabiskan waktu di lapangan gitu ya guys ya. Dia kayak meremehkan pekerjaan kamu gitu, nggak seberapa lah duitnya gitu, nggak seberapa lah penghasilannya ya, kemudian idih mau-maunya gitu kerja di lapangan gitu, nginjek tanah doang panas-panasan gitu loh guys ya, padahal income-nya tuh sedikit gitu, nggak banyak gitu. Kapan kayanya, nggak bisa kaya-kaya itu, nggak bisa berduit kayak gitulah guys ya. Sorry tuh saya, ada juga yang sampai bilang kismin lah atau apa gitu ya. Dia tuh terlalu banyak menghina orang gitu ya guys ya. Tidak hanya kamu aku rasa, tapi orang-orang lain juga sering dibully sama dia gitu ya guys ya. Karena dia tuh lagi ada di atas, jadi kayak lagi di atas awan aja dia gitu ya guys ya. Padahal dia nggak sadar gitu. Tuhan itu sebentar aja kalau mau membolak-balikan yang namanya nasib manusia ya guys ya. Dia pikir dia ini bisa di atas selamanya gitu ya guys ya, tanpa dia tahu bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Tuhan yang mengaturnya, dan hanya dengan ibarat kata dengan sejentikan jari atau membalikkan telapak tangan aja gitu ya guys ya, nasib manusia itu bisa berubah ya atas izin Tuhan kayak gitu ya guys ya. Tapi dia ini ya itulah, dia itu kalap kayaknya ya. Kalap, nggak sadar ya guys ya, bahwa ada kuasa Tuhan di balik takdir dan nasib manusia kayak gitu ya guys ya. Ternyata ya guys ya, aku ngerasa bahwa kamu ini kehidupannya memang kemarin-kemarin tuh kayaknya mengalami perekonomian yang carut marut ya. Sorry to say, kayak benar-benar kamu itu lagi berada di bawah gitu, di titik terendah ya guys ya, di dalam finansial atau ekonomi. Beberapa dari kamu itu mengalami yang namanya kesulitan ekonomi ya guys ya. Nah, mentang-mentang kamu di bawah itu mau diinjek-injek sama nih orang gitu ya, kayak disepelekan banget kamu ya, kayak dianggap rendah banget kamu ya. Tapi kamu tetap maju di sini ya guys ya, tetap berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup kamu gitu. Nah, aku ngerasa beberapa dari kamu ini ada yang tetap berusaha, tetap berjuang, tetap terus mengusahakan untuk memperbaiki kualitas hidupmu, dan akhirnya sepertinya ada kemajuan gitu ya guys ya, ada progres di bidang pekerjaanmu ya, yang mana itu membuahkan hasil ya. Pekerjaanmu itu makin lancar sepertinya ya, dan sepertinya mulai terlihat hasilnya, dan dia melihat serta memperhatikan aktivitas kamu ya guys ya. Dia melihat adanya progres di dalam kehidupanmu, dan dia bersama dengan keluarganya berkata, wah nggak bisa dibiarkan nih, kita kalau misalnya dia itu bekerja terus kayaknya dia itu bakal sukses nih, bakal berhasil nih, wah kita bisa ketinggalan ini. Kayak merasa tersaingi lah dia ya, karena dia memiliki karakter tinggi hati dan arogansi yang sangat besar ya guys ya, egonya tuh gede gitu ya guys ya, gengsinya tuh tinggi ya guys ya. Itu kenapa dia tergugah gitu, tergugah rasa untuk menyaingi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Dia memperhatikan aktivitas kamu loh, keseharian kamu, kamu lagi ngapain, kamu ngerjain apa ya. Diam-diam dia memperhatikan kamu ya, diam-diam dia kepo tentang pekerjaan kamu ya guys ya, tentang hidup kamu terutama dalam segi hal pekerjaan ya. Dia mulai ada kekhawatiran dan ketakutan jikalau kamu itu lebih sukses, lebih berhasil dibandingkan dirinya kayak gitu ya guys ya. Sementara kan dia kemarin-kemarin beberapa tahun belakangan itu kayaknya tuh berada di atas gitu ya guys ya, masih berada di atas awan lah ibarat kata ya. Dia berkecukupan, berkelimpahan ya, dia rezekinya lancar gitu ya guys ya. Tapi kan mungkin karena usia ya, faktor U gitu ya, faktor usia ya, mungkin makin kesini dia bekerjanya gitu makin capek, lelah gitu, jadi tidak mampu untuk bisa lebih produktif ya guys ya. Itu kenapa sepertinya ada mulai penurunan income gitu ya guys ya. Kemudian di sini dia melihat kamu yang mana kamu bekerja keras itu membuahkan hasil ya. Ada beberapa hasil, ada beberapa pencapaian yang kamu capai ya. Dia merasa tidak terima melihat itu gitu loh guys ya. Dia khawatir gitu ya guys ya, takut ya kalau kalah saing gitu ya guys ya, kalau kamu ada di atas dia ada di bawah gitu ya, posisi levelnya dari segi
pekerjaan atau kesejahteraan hidup gitu ya guys ya. Dia kayaknya nggak bisa terima dan dia berbincang-bincang dengan keluarganya gitu ya guys ya. Mungkin kamu dulunya itu masih terkoneksi ya dengan orang ini, masih berdealing gitu ya guys ya. Mungkin ini adalah tetangga kamu sendiri ya guys ya. Kamu masih kayak baik-baik aja dulu gitu sebelum dia toksik ke kamu gitu. Ketika dia toksik ke kamu ya, di sini posisinya dia mungkin merendahkan kamu, menghina kamu ya, kamu pun juga merasa tidak terima gitu dengan perkataannya dia, dengan ucapannya dia atau dengan tindakannya dia. Akhirnya kamu disconnect atau kamu menjauh atau kamu set boundaries ya, bikin batasan dengan dia gitu sehingga dia nggak bisa lagi masuk ke dalam kehidupanmu ya guys ya. Sehingga dia sulit sekali untuk terhubung atau terkoneksi lagi dengan kamu dan dia nggak bisa lagi seperti dulu ya untuk masuk ke dalam kehidupanmu dan melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan itu ya, sehingga dia penasaran tapi dia tetap kepo ke kamu ya, tetap ngurusin kayaknya, tetap apa ya, pengen tahu gitu ya aktivitas yang kamu kerjakan ya, terutama dari segi pekerjaan atau karir ini ya, dia sangat memperhatikan ya, karena dia takut dan khawatir kalau dia ini kalah saing ya, keluarganya ini berada di bawah levelnya dan keluarga kamu itu naik levelnya ke atas, dia takut sekali ya, dia khawatir. Sehingga dia yang melihat kamu mungkin saja ya memperbaharui segala material yang ada di sekitarmu ya, mungkin kamu renovasi rumah ya, mungkin kamu membeli barang baru ya, mungkin kamu memiliki aset baru atau apapun itu ya guys ya, terbesit di hatinya untuk ya membuat kualitas hidup kamu itu terpuruk gitu loh guys ya. Mungkin karena dia kalah saing ya, yaitu tadi mungkin karena income dia menurun karena faktor usia ya, dia sudah tidak produktif lagi ya guys ya, atau ada kendala, ada masalah gitu ya di dalam pekerjaannya sehingga income dia mengalami penurunan ya, dia nggak bisa terima itu ya, bukannya dia tambah bekerja keras lagi atau tekun dalam menghasilkan pentacles ya, tapi dia malah cenderung untuk merusak kesejahteraan orang gitu, bukannya dia memperbaiki kesejahteraan dirinya ya, bukannya dia memperbaiki kesejahteraan hidupnya, tapi justru dia berniat untuk menghancurkan ya, merusak kesejahteraan orang lain. Dan di sini kamu ya guys ya, di sini dia bersama dengan keluarganya gitu ya guys ya, berniat untuk membuat rezeki kamu tuh seret gitu ya guys ya, dengan berbagai macam cara ya guys ya, termasuk dengan menggunakan hal-hal yang tidak wajar, yaitu dengan mistis ya, dengan mengirimkan black magic ya. Jadi dia ini bersama dengan keluarganya itu sering ke dukun ya guys ya, sering sekali ke dukun, berpergian ke dukun ya, kayak minta-minta air gitu ya, kayak minta-minta rempah-rempah yang mungkin saja dia gunakan untuk apa, ritual atau apapun ya, untuk bikin apa yang namanya, untuk bikin magic gitu ya guys ya, black magic ya, biar untuk bisa mengirim ke kamu ya guys ya, atau mungkin ngelempar benda-benda aneh-aneh gitu ya guys ya, di halaman rumah ya, di halaman tempat usaha gitu ya guys ya. Dia ngerjain kamu ini ya, dia ngerjain kamu melewati jalan halus ya guys ya, yaitu dengan menggunakan black magic agar usaha kamu itu gulung tikar kalau kamu misalnya memiliki usaha, atau agar pekerjaan kamu itu nggak beres gitu ya guys ya, sehingga berdampak atau berefek pada pencapaian kamu dan endingnya itu ke penurunan income ya, karena di sini dia kayaknya merasa sangat iri sepertinya ya, gengsinya dia, sombongnya dia ini berubah jadi rasa iri ya. Gengsinya dia, sombongnya dia ini membuat dia ini menjadi seseorang yang memiliki penyakit hati ya guys ya. Karena dia nggak mau kalah orangnya ya. Pokoknya dia harus lebih unggul, pokoknya dia itu harus lebih di atas ketimbang kamu, pokoknya kamu itu mesti lebih di bawah ya levelnya ketimbang dia gitu ya guys ya. Jadi dia di sini menggunakan black magic kayak gitu ya. Dengan perdukunan ini dia berekspektasi bahwa rezeki kamu itu seret gitu ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Dan dia dengan santainya di sini ya guys ya, berusaha untuk menutupi yang namanya perbuatan liciknya ini ya, perbuatan jolimnya ini ya guys ya. Dia udah sering kok ya bolak-balik ke dukun untuk minta-minta yang namanya rempah-rempah atau semacam air atau apalah yang disiramkan, dicipratkan atau ditabur di halaman rumah kamu gitu ya, atau ditanam bahkan ya, benda-benda aneh gitu ya guys ya. Karena dia ada rasa iri ya, bahkan kedengkian dia ini meronta-ronta, itu akibat dari karakter sombong dia yang terlalu melekat pada dirinya ini ya, egonya dia yang sangat besar ya, untuk membuat kamu itu lebih
rendah gitu kualitas hidupnya ketimbang dia gitu. Dia terlalu memaksakan kehendak di sini ya guys ya. Jadi dia di sini berusaha untuk santai dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ya, melihat perbuatannya dia ya. Walaupun dia berpura-pura sok baik, ya berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi kan Tuhan melihat apa yang sudah dia lakukan ya guys ya. Entah pada malam hari ya, nanam sesuatu ya di depan rumah kamu gitu, atau dia ngelempar sesuatu gitu ya guys ya, pas waktu sore-sore ya, atau pagi-pagi buta gitu ya guys ya. Tuhan tahu gitu ya guys ya apa yang dia lakukan, walau di sini dia pura-pura nggak tahu gitu loh guys ya. So beberapa dari kamu memang ada yang benar-benar apa ya namanya, benar-benar mengalami yang namanya gangguan ya guys ya. Ada beberapa dari kamu ini ada yang mengalami gangguan dari segi finansial ya, atau ekonomi ya. Kamu atau usaha kamu sempat macet ya guys ya, dan itu berimbas pada income atau pendapatan kamu pun juga ikut-ikutan gitu ya guys ya. Jadi kacau gitu ya guys ya. Ini akibat dari yang kinerja Black Magic ini. Tapi jangan khawatir ya guys ya. Karena aku ngerasa sebagian daripada kamu ini memiliki kemampuan menghalau energi dari Black Magic ini ya secara alamiah. Tapi ada juga beberapa dari kamu ini yang memiliki penjaga ya guys ya. Entah itu kodam leluhur atau kamu ini dikirimkan malaikat yang menjaga dirimu ya guys ya. Mungkin kamu rajin ibadah ya, rajin berdoa kepada Tuhan ya guys ya. Kamu terlindungi, terproteksi gitu ya guys ya. Jadi kayak ada tameng, ada apa namanya, semacam pelindung gitu ya guys ya, sehingga Black Magic ini mentul ya, atau enggak mempan gitu ya guys ya, malah berbalik arah untuk menyerang dirinya ya, menyerang orang yang berbuat jolim, yang sudah mengirimkan, keseringan mengirimkan Black Magic ini ya. Dan di sini aku ngerasa ya, hukum tabur tuai itu mulai berjalan ya guys ya. Karma buruk sudah mulai diterima oleh dia ya. Sesuatu sudah terjadi kepada dia yang sering berbuat jolim padamu ini ya. Cuman dia pura-pura aja ya, tidak ingin kelihatan bahwa dia mendapatkan efek atau dampak dari perbuatan dia sendiri ya. Jadi di sini dia pura-pura orang nggak tahu apa-apa, pura-pura nggak pernah berbuat jahat sama kamu, pura-pura nggak pernah jolim sama kamu gitu. Dia tetap kayak biasa-biasa aja gitu ya, ceria, sumringah dan sebagainya. Padahal ya dia kan sudah tidak produktif lagi kemarin-kemarin ya, dan dia mengalami penurunan income ya. Setelah dia berbuat jolim ke kamu, itu tambah merosot ya, perekonomian atau keuangan dia itu tambah turun ya. Dia tuh udah mengalami penurunan karena faktor usia ya, atau karena ada kendala dalam pekerjaannya, ditambah dia kirim-kirim kamu Black Magic, ternyata kebal, ternyata tidak mempan ya, mentul gitu ya guys ya. Akhirnya perekonomian dia ini makin carut marut ya guys ya, makin porak-poranda aku rasa di sini ya guys ya. Dia melihat di sini sepertinya jauh banget gitu ya guys ya, perbedaan dia yang dulu ya dengan dia yang sekarang dari segi kualitas kehidupan ya guys ya, terutama dari segi perekonomian ya. Kesejahteraan hidup dia ini mulai terguncang ya guys ya. Di sini dia sudah merasakan bahwa ada yang tidak beres dalam hidupnya, terutama dari segi finansial ya. Ini akibat dia pengen bikin rezeki kamu seret ya. Akhirnya rezeki dia yang malah seret ya. Dia pengen bikin usaha kamu gulung tikar atau pekerjaan kamu bermasalah, malah pekerjaan dia yang bermasalah dan usaha dia yang sepertinya mulai bangkrut. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini sepertinya tidak ada lagi yang memakai jasa dia ya, atau dia kayaknya kehilangan banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ya guys ya, kalau dia adalah wirausaha atau wira swasta yang berkecimpung di bidang jasa ya guys ya. Dia kayaknya ini mulai kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ya, atau job atau orderan dari orang-orang ya guys ya. Di sini dia kayaknya ketinggalan jauh daripada kamu ya guys ya. Dia berusaha banget untuk menghancurkan kualitas perekonomian kamu ya. Ternyata ya guys ya, tidak berhasil, tidak sesuai dengan ekspektasinya dia gitu ya guys ya. Dia benar-benar di sini merasa terpuruk ya guys ya, karena udah kayak ketinggalan gitu ya guys ya. Kamu tetap terus maju, tetap bergerak ya, walaupun sempat tergoncang juga perekonomian kamu ya, imbas daripada Black Magic ini ya, atau kamu sempat mengalami up and down dalam pergerakan perekonomian kamu ya guys ya. Keuangan kamu sempat naik turun gitu ya guys ya, kayak roller coaster gitu ya guys ya. Bener-bener ada kendala juga gitu, tapi udah mulai stabil kembali ya,
Mungkin setelah kamu banyak berdoa ya, beribadah, minta pertolongan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya, akhirnya sepertinya perekonomian kamu ini mulai membaik lagi gitu ya guys ya. Jadi perlahan tapi pasti sepertinya perekonomian kamu ini mulai membaik ya guys ya. Itu karena black magic yang dia kirimkan itu berbalik arah ke arah dirinya ya, jadi tidak mempan untuk membuat rezeki kamu tuh seret, nggak mempan ya. Lagi kalau kamu dijaga oleh angels atau kodam atau penjaga dari leluhur kamu ya guys ya, kamu benar-benar dalam lindungan Tuhan ya guys ya. Tuhan mengirimkan para malaikat untuk menjaga kamu ya guys ya. Nah di sini dia benar-benar kaget ya guys ya, karena dia mengalami badai yang dahsyat ya dalam hidupnya ya. Dia diterjang kesulitan. Dia diterjang kesulitan dari segi ekonomi atau finansial ya guys ya. Sekarang dia benar-benar mengalami kondisi yang sangat sulit ya. Dia mengalami kesulitan finansial atau ekonomi saat ini ya guys ya. Inilah yang sedang terjadi atau sudah terjadi kepada dirinya ya. Orang yang sering berbuat jolim ke kamu telah menerima akibatnya ya guys ya. Dia yang pengen bikin rezeki kamu seret, ternyata malah balik ke arahnya dia ya. Rezeki dia yang malah seret ya. Kehidupan dia secara ekonomi ya dihantam oleh badai perekonomian yang mana itu menyulitkan dia ya, yang bikin dia susah ya untuk bisa mendapatkan rezeki yang lancar seperti dulu kala ya. Jadi kerezekian dia ini sudah tidak seperti dulu-dulu lagi ya guys ya. Apalagi dia ini sudah diselimuti rasa iri hati ya, dengki ya. Kedengkian dia, rasa iri hatinya dia ini menggerogoti jiwanya, yang mana itu mendorong dia untuk berbuat jolim kepada dirimu. Dan ternyata akibat dari kejoliman dia ini balik ke arah dia sendiri, dan dia menerima akibat atas perbuatan jolim dia tersebut ya guys ya. Oke. Dan di sini dia merasa sangat terbebani ya, baik secara material maupun non material ya guys ya. Jadi di sini dia benar-benar terbebani ya guys ya. Dia sangat tertekan ya, karena dia memiliki beban kehidupan yang banyak ya guys ya. Aku ngerasa bahwa dia ini juga memiliki banyak hutang di mana-mana ya guys ya. Jadi orangnya ini memang sepertinya hobi berhutang atau suka menyepelekan sesuatu ya, tidak hanya seseorang ya guys ya, tapi sesuatu pun dia sering sepelekan ya. Misalnya kalau dia berhutang tuh kayak kecil nanti aku bisa bayar gitu. Gampang lah pokoknya. Tuh kecil aja lah urusannya, nggak gede itu, gampang kecil. Pokoknya dia suka menyepelekan sesuatu gitu loh guys ya. Akhirnya dia suka kesana kemari berhutang gitu, karena dia ngerasa sanggup bayar ya, atau dia ngerasa kemarin-kemarin itu masih berada di posisi atau kedudukan yang bagus, sehingga dia berpikir bahwa dia pasti bisa untuk membayar hutangnya gitu. Tapi dia nggak menduga bahwa nasib itu bisa berubah gitu ya guys ya. Nasib manusia ini bisa berubah, bisa berbanding terbalik ya, roda pun berputar ya, naik turun ke atas gitu ya guys ya. Dia pikir dia akan selamanya berada di atas gitu, makanya dia senang sekali menyepelekan atau merendahkan sesuatu atau seseorang. Dan yang mana akhirnya dia melihat bahwa apa yang terjadi, fakta di lapangan yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapannya dia. Akhirnya kecewalah dia, dan itu menjadi beban pikiran serta beban mental juga ya guys ya. Jadi secara pikiran, secara psikis itu terganggu juga ya, tidak hanya secara material ya dia mengalami gangguan ya, tapi juga ini membuat psikis dan pikirannya juga terganggu ya guys ya. Sekarang ini akhir-akhir ini dia banyak terbebani ya, pemikirannya ya, perasaannya itu benar-benar terbebani dengan beban kehidupan ya guys ya, dimana dia mengalami kesulitan ya, mengalami kesulitan di dalam perekonomian ya. Dari segi finansial benar-benar dia ini mengalami penurunan ya, dan keluarganya pun juga merasakan hal itu ya guys ya, merasakan dampak atau efek dari perbuatannya dia ya guys ya. Dia harus menanggung akibat dari perbuatan jolim dia sendiri ya. Walaupun dia berusaha di sini menutup-nutupi ya guys ya, dia masih menutup-nutupi loh sampai saat ini, sampai detik ini dia masih menutup-nutupi perekonomian dia, kondisi ekonomi dia ini yang carut marut, yang berantakan, yang tidak lancar, yang macet-macet ini dia masih tutup-tutupin, seolah-olah dia itu masih berada di atas ya, seolah-olah dia itu masih berduit, seolah-olah dia itu masih berada gitu loh guys ya. Padahal kayaknya dia ini benar-benar kehabisan uang ya guys ya. Bahkan dia mengalami kesulitan perekonomian sekarang ya. Ini sudah
mulai terjadi ya guys ya kepada dia, cuman dia nggak mau pamor dia itu turun dan reputasi dia itu atau nama baik dia itu tercemar atau buruk di mata publik ya. Itu kenapa dia mengusahakan untuk tetap stabil walau pada kenyataannya kehidupan dia benar-benar sudah mulai terpuruk ya, dan perekonomian dia ini sudah tidak stabil, tapi dia di sini tetap berusaha untuk menutupi itu ya, karena dia malu ya guys ya, malu sudah berbuat jahat sama orang, sudah berbuat joling ke orang ya, apa yang dia perbuat tidak membuahkan hasil, malah hasilnya itu menimpa dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Oke. Di sini ada intention, ada awareness ya. Oke, di sini kamu mesti waspada ya guys ya. Waspada, lebih waspada ya guys ya. Karena orang ini tidak jera-jeranya, tidak kapok-kapoknya untuk berbuat jolim kepada kamu ya. Walaupun kondisinya ini udah mulai terpuruk ya, atau sudah mengalami keterpurukan ya guys ya, tapi dia nggak mau terima bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah akibat dari perbuatan jolimnya terhadap kamu. Dia nggak mau terima. Sampai di sini, sampai detik ini dia masih nggak mau kalah ya. Egonya sangat mendorong dia untuk tetap berkompetisi atau bersaing dengan kamu gitu loh guys ya. Kamu di sini harus tetap waspada ya. Jangan lengah, jangan sampai kamu dimanipulasi oleh dia ya, karena orang ini termasuk orang yang pandai memanipulasi orang lain ya, karena dia adalah orang yang manipulatif, sangat-sangat manipulatif ya guys ya. Dia juga pandai sekali dalam bersandiwara atau berpura-pura ya, berpura-pura memiliki kedudukan yang tinggi, berpura-pura punya ini dan itu gitu, untuk mengecoh orang lain ya, agar memberikan kepercayaan kepada dia. Nah, seperti itu. Orangnya ini pandai membual ya, pandai berkata-kata yang mana kata-katanya itu hanyalah sebatas omong kosong ya guys ya. Tidak ada isinya, tidak ada maknanya, dan tidak ada kebenaran di dalam apa yang dia ucapkan ya. Dia kebanyakan bertopeng ya guys ya, memakai topeng untuk bisa menjebak orang agar masuk ke dalam perangkapnya dan bisa mengendalikan orang sesuka hatinya, semaunya dia. Nah, seperti itu. Jadi kamu di sini pesannya mesti meningkatkan kesadaran dirimu ya, karena aku ngerasa bahwa orang ini selalu memiliki niat jahat terhadap kamu ya guys ya. Dia nggak pantang menyerah orangnya ya. Bukannya pantang menyerah untuk bekerja atau mendapatkan pentacles atau perbaiki kualitas hidupnya, tidak, tapi dia pantang menyerah untuk mengalahkan kamu gitu loh guys ya. Di sini dia selalu berniat curang atau culas kepada kamu ya. Jadi kamu jangan sampai lengah di sini ya guys ya. Jangan sampai lengah, kamu mesti terus monitor dan tetap waspada ya. Mungkin saja dia berniat suatu hari nanti untuk minta maafkah ke kamu, atau mungkin dia mengakui kesalahannya kah ke kamu ya, atau dia ingin berbaik-baikkah ke kamu gitu ya guys ya. Kalau kamu tidak tahu kebenarannya ya, kamu nggak bisa langsung gitu ya guys ya terkoneksi lagi dengan dirinya gitu. Setelah sekian lama mungkin kamu sudah disconnect dengan dirinya ya guys ya, karena orang ini ya lain di bibir, lain di hati gitu loh guys ya. Apa yang dia ucapkan itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya gitu loh guys ya. Harus ada observasi dan evaluasi yang lebih mendalam, lebih detail tentang orang ini ya guys ya. Karena orang ini adalah orang yang sangat manipulatif ya. Dia gemar sekali berdrama, bersandiwara gitu ya, untuk membuat orang lain tertipu atau terkecoh ya dengan perilakunya. Padahal dia memiliki niat terselubung ya, ada memiliki niat tertentu, tujuan khusus gitu ya ke kamu ya, tapi dia nggak langsung gitu, nggak langsung to the point ya ke kamu itu. Dia muter-muter dulu ceritanya ke sana kemari, tapi nanti ujung-ujungnya ya ke poin yang dia inginkan itu juga gitu ya. Dia bikin cerita atau ngomong ke kamu tuh muter-muter itu ya sengaja gitu, biar bikin kamu pusing atau puyeng gitu, biar kamu tuh nggak bisa berpikir realistis atau logis gitu, sehingga kamu bisa menerima masukannya dia atau kemauannya dia atau keinginan dia itu bisa tercapai, terwujud gitu sesuai dengan ekspektasinya gitu loh guys ya. Jadi orang ini ahli banget dalam memanipulasi orang ya guys ya. Di sini pesannya kamu
perlu meningkatkan kewaspadaan kamu ya, kehati-hatian kamu ya ketika kamu terkoneksi, berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang ini ya. Jangan sampai lengah, jangan sampai terkecoh ya, karena orang ini bisa memutarbalikkan fakta dan bisa merangkai kata dengan hebat ya. Sehingga banyak orang-orang yang terjebak dengan perkataannya dia ya. Sehingga tujuan dan niat dia jadi samar dan tidak ketahuan ya oleh orang-orang ya. So guys, kalau kamu sudah tahu ini ya guys ya, semoga saja itu bisa membantu kamu ya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan kamu ya terhadap orang yang satu ini ya guys ya, agar tidak ada hal-hal yang membuat kamu nantinya bisa dirugikan oleh orang ini ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Ratski Marita Ratipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, kerezekian yang bagus, dan hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.